Nah, teman-teman, semua persyaratan yang diminta oleh aplikasi ini sudah saya penuhi dan di sini saya sudah bisa melihat limit pinjaman yang bisa saya dapatkan. Dengan cara kita klik ambil sekarang. Nah, kita bisa lihat di sini untuk limit pinjaman yang saya dapatkan di 1 juta rupiah dengan jangka waktu pinjaman selama 7 hari. Nah, langkah selanjutnya di sini teman-teman tinggal memasukkan rekening bank yang akan digunakan untuk pencairan sebentar. Di sini saya gunakan Bank BCA. Kemudian sekarang saya masukkan nomor rekening yang saya gunakan. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal klik konfirmasi pinjaman, otomatis kita akan langsung mengajukan pinjaman online di aplikasi ini. Nah, buat kalian yang ingin mendapatkan pinjaman online langsung cair, simak video ini sampai selesai. Halo semuanya, balik lagi di channel Rival Official. Jadi di video kali ini, saya akan membahas bagaimana caranya mengajukan pinjaman uang online langsung cair. Nah, pinjaman online ataupun fintech lending itu terbagi dua, ada yang legal, ada juga yang ilegal. Pinjaman online legal artinya aplikasi tersebut sudah berizin di Indonesia, jadi sangat aman untuk teman-teman gunakan. Pinjaman online ilegal artinya aplikasi tersebut belum punya izin di Indonesia. Kalian bisa cek daftar aplikasi pinjaman online yang telah berizin di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Karena legalitas aplikasi pinjaman online di Indonesia, bisa dilihat apakah aplikasi tersebut telah terdaftar di OJK atau tidak. Nah, pada video ini, saya akan merekomendasikan aplikasi pinjaman online yang ilegal. Kenapa saya rekomendasikan aplikasi pinjol ilegal? Itu karena berdasarkan himbauan ataupun informasi dari Kominfo, kita bisa pinjam uang di APK pinjol ilegal tanpa harus dikembalikan. Dari informasi ini, saya berpendapat, Kominfo menghimbau pinjam uang sebanyak-banyaknya di pinjol ilegal dan tak usah kita bayarkan, tujuannya untuk memberantas APK pinjol ilegal. Karena semakin banyak orang yang tidak membayar pinjaman di APK pinjol ilegal, itu akan membuat perusahaan tersebut bangkrut dan akan tutup. Jadi tersisa aplikasi pinjaman online yang legal resmi terdaftar di OJK. Yang harus teman-teman ingat di sini, saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak membayar pinjaman online. Saya hanya menginformasikan himbauan dari Kominfo bahwa teman-teman bisa dapatkan pinjaman online di APK pinjol ilegal tanpa harus dikembalikan atau kita bayarkan. Nah, aplikasi pinjaman online ilegal yang akan saya rekomendasikan kali ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 8 juta rupiah, walaupun kita baru saja membuat akun. Tentunya ini balik lagi dengan data pribadi kita masing-masing, karena setiap orang bisa mendapatkan limit pinjaman yang berbeda-beda. Semakin lengkap data pribadi yang kita masukkan, semakin besar juga peluang kita bisa mendapatkan limit pinjaman yang besar. Yang pastinya aplikasi pinjol ini belum terdaftar dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Untuk teman-teman yang akan mengajukan pinjaman online di fintech ilegal ataupun pinjaman online ilegal dan tidak ingin membayar pinjaman kalian, itu tidak perlu takut, karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Mungkin masih ada juga teman-teman di sini yang takut untuk meminjam uang di aplikasi pinjaman uang online ilegal, karena mungkin memikirkan DC lapangan. Nah, dari video-video yang sudah saya bagikan terkait pinjaman uang online ilegal, banyak sekali teman-teman yang masih bertanya, baik itu lewat kolom komentar ataupun DM Instagram, yang bertanya apakah aplikasi pinjaman uang online ilegal memiliki DC lapangan. Jawabannya, pinjol ilegal tidak memiliki DC lapangan. Sebelum saya perlihatkan aplikasi pinjaman uang online ilegal langsung cair yang akan saya rekomendasikan kali ini, saya akan buka laman resmi dari Kominfo untuk memastikan apakah benar kita tidak perlu membayar pinjaman uang online di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Kemudian saya akan perlihatkan aplikasi pinjaman online yang akan kita bahas kali ini. Selanjutnya, saya akan buka daftar aplikasi pinjaman online yang resmi terdaftar di OJK untuk melihat apakah aplikasi pinjaman uang online yang akan saya rekomendasikan kali ini benar telah terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Karena sampai dengan saat ini masih banyak aplikasi pinjaman uang online yang menempelkan logo OJK ke aplikasinya ataupun iklan mereka, padahal mereka ilegal. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman uang online di aplikasi ini, pastinya sangat mudah dan tanpa ribet, karena sangat gampang untuk mendapatkan dana darurat untuk modal usaha atau kebutuhan sehari-hari. Kalian bisa melakukan pinjaman di aplikasi ini. Nah, sekarang kita masuk ke website resmi dari Kominfo untuk memastikan apakah benar kita tidak perlu membayar pinjaman online di aplikasi pinjol ilegal. Oke, kita sudah masuk ke laman resmi dari Kominfo di kominfo.go.id dengan judul Kominfo Jangan Takut Diteror Debt Collector Fintech Ilegal. Nah, di sini kita scroll aja ke bawah.
Samuel Abrijani Panggerapan, Dirjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, mengatakan, tidak perlu takut pada debt collector fintech. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang fintech ilegal membawa kasus ini karena hukum. Kalau mereka ilegal kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya, kan mereka ilegal. Kalau mereka fintech ilegal, mau melaporkan ini ya bagus, saya jadi bisa tutup nanti. Karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Nah, Samuel menambahkan, agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya tak perlu bayar, mereka ilegal. Kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Nah teman-teman, kita sudah memastikan sama-sama bahwa kita bisa pinjam uang sebanyak-banyaknya di pinjol ilegal tanpa perlu dikembalikan. Ini berdasarkan informasi ataupun himbauan dari Kominfo. Nah, sekarang kita akan lihat aplikasi pinjaman online yang bisa saya rekomendasikan kali ini. Yang pastinya aplikasi ini tanpa ribet, tanpa DC lapangan, bisa cair walaupun kita baru membuat akun. Aplikasinya adalah Dompet Uang. Aplikasi ini baru saja di-download lebih dari 500.000 orang dan sudah mendapatkan 4,2 bintang dari 81 ulasan. Tentunya aplikasi ini bisa memberikan kita pinjaman uang walaupun kita baru membuat akun. Oke, di sini kita akan memastikan apakah aplikasi pinjaman online Dompet Uang ini telah terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Nah, berikut ini daftar perusahaan fintech lending yang telah terdaftar di OJK per tanggal 2 Maret 2022. Kita lihat di sini untuk urutan pertama ada aplikasi Dana Mas, kemudian Investri, Amarta, Dompet Kilat, Kimo, Toko Modal, dan lain-lain. Kita lihat di sini. Kita akan memastikan sama-sama apakah aplikasi pinjaman uang online Dompet Uang telah terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Sekedar informasi saja, legalitas pinjaman uang online di Indonesia sah di mata hukum itu harus terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan aplikasi pinjaman uang online dan aplikasi tersebut belum terdaftar di OJK, artinya aplikasi pinjol tersebut adalah pinjol ilegal. Kita lihat di sini apakah aplikasi Dompet Uang telah terdaftar. Nah teman-teman, kita sudah sampai ke urutan terakhir dan aplikasi Dompet Uang belum terdaftar di OJK, yang bisa membuktikan bahwa aplikasi ini adalah pinjol ilegal. Dan kalau pinjol ilegal, kita bisa pinjam uang sebanyak-banyaknya tanpa harus dikembalikan menurut informasi dari Kominfo. Kita lihat beberapa kelebihan di dalam aplikasi ini. Nah dengan aplikasi ini, teman-teman bisa dapatkan uang online limit sampai dengan 8 juta rupiah. Kemudian proses mudah hanya 4 langkah dalam 5 menit. Kemudian verifikasi cepat disetujui dalam 24 jam. Aman dan terpercaya, perlindungan data pribadi. Nah untuk ini kita sudah lihat sama-sama bahwa aplikasi ini belum terdaftar di OJK. Kalian yang harus menyimpulkan sendiri apakah aplikasi ini aman dan terpercaya atau tidak. Oke, ini saja beberapa kelebihan ataupun iklan yang mereka berikan. Dan sekarang langsung saja saya akan buka aplikasi Dompet Uang biar teman-teman bisa lihat bagaimana cara saya bisa ajukan pinjaman online di aplikasi ini dan berapakah limit pinjaman yang bisa saya dapatkan. Nah, untuk bisa dapatkan pinjaman online, teman-teman perlu membuat akun. Namun tenang saja karena di sini untuk buat akun itu sangat mudah. Kita hanya perlu masukkan nomor handphone. Jadi sekarang saya masukkan nomor handphone. Oke, di sini sudah saya masukkan nomor handphone saya dan jika sudah teman-teman masukkan nomor handphone, tinggal kita klik saja kirim di bagian kode verifikasi. Nah, di sini sudah masuk kode verifikasinya dan saya juga sudah daftarkan kata sandi. Jika kalian sudah lengkapi semuanya, kalian klik saja daftar. Nah, di sini karena sudah berhasil membuat akun, artinya kita sudah bisa ajukan pinjaman. Teman-teman tinggal klik ambil sekarang untuk mengajukan pinjaman. Nah, selain kita harus membuat akun, tentu saja kita harus memasukkan beberapa persyaratan yang diminta oleh aplikasi ini. Nah, persyaratan yang pertama yaitu kita masukkan informasi pribadi. Pada informasi pribadi kita masukkan alamat email kita, kemudian nomor WhatsApp, pendidikan, status pernikahan, dan lain-lain. Jika kita sudah lengkapi semuanya, teman-teman klik saja simpan. Kemudian pada informasi selanjutnya, teman-teman perlu masukkan informasi pekerjaan, di mana di sini diminta untuk masukkan di mana tempat kita bekerja, kemudian penghasilan per bulan yang didapatkan, dan tanggal gajian. Jika sudah lengkapi semuanya, teman-teman tinggal klik simpan. Pada tahap ini teman-teman diminta untuk masukkan kontak darurat. Nah, untuk kontak darurat biasanya diminta untuk kontak orang tua, saudara, rekan kerja, atau teman-teman. Nah, jika sudah lengkapi semuanya, tinggal kita klik saja simpan.
Tahap yang terakhir kita perlu foto KTP bagian depan, kemudian identifikasi wajah, masukkan nama sesuai KTP dan nomor KTP. Jika kita sudah lengkapi semuanya, kita klik saja simpan. Nah, jadi berdasarkan dengan data pribadi yang telah kita masukkan sama-sama, di sini kita sudah bisa lihat berapakah limit pinjaman yang bisa kita dapatkan dengan cara kita klik ambil sekarang. Nah, kalian bisa lihat di bagian pojok kanan atas, di situ sudah tertera untuk jumlah pinjaman yang bisa saya dapatkan. Nah, di sini untuk jumlah pinjaman yang bisa saya dapatkan di 1 juta rupiah dengan jangka waktu pinjaman selama 7 hari. Untuk bisa dapatkan pinjaman online ini, kita hanya perlu masukkan informasi rekening bank kita. Jadi kita masukkan bank apa yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan bank BCA. Kemudian saya masukkan nomor rekening yang saya gunakan. Nah, jika sudah masukkan nomor rekening seperti ini, jangan langsung mengajukan pinjaman dengan cara konfirmasi pinjaman. Kita harus melihat rincian pembayaran. Kita lihat di sini. Nah, jadi untuk jumlah pinjaman 1 juta rupiah, itu tenornya 7 hari dan biaya layanan itu Rp350.000. Artinya jumlah yang akan kita terima yaitu di Rp650.000. Ingat, ini adalah pinjaman online yang ilegal. Makanya biasanya untuk biaya admin itu sangat besar, namun karena di sini kita hanya akan ajukan pinjaman online di aplikasi pinjol ilegal, dan kita sudah tahu konsekuensi akan kita dapatkan ketika mengajukan pinjaman online di aplikasi pinjol ilegal, serta ada informasi dari Kominfo yang menyatakan kita bisa pinjam uang tanpa perlu dikembalikan, semua balik lagi ke pilihan masing-masing, apakah kita akan mengajukan pinjaman atau tidak. Karena di sini saya hanya berbagi tutorial bagaimana cara mengajukan pinjaman. Bukan saya juga yang menentukan pinjaman kalian akan di ACC, itu balik lagi dengan aplikasi tersebut sendiri dan data kalian sendiri. Kemudian untuk pembayaran ya kalian yang putuskan mau dibayarkan atau tidak. Karena di sini saya tidak mengajarkan ke kalian untuk tidak membayar pinjaman. Nah, jika sudah seperti ini, kalian kembali saja. Dan kalau kalian setuju dengan rincian pinjaman yang telah diberikan oleh aplikasi ini, tinggal diklik saja konfirmasi pinjaman. Artinya, kita akan langsung ajukan pinjaman online di aplikasi Dompet Uang. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video pembahasan saya kali ini, bisa berikan like, share, dan jangan lupa untuk klik subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.